Kali ini kita akan membahas mengenai materi penginderaan jauh. Nah, apa sih sebelumnya penginderaan jauh itu? Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Di dalam sistem penginderaan jauh itu ada dua sumber energi yang digunakan, yaitu yang pertama adalah menggunakan sumber energi dari matahari. Matahari mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang mana gelombang-gelombang tersebut mengenai sebuah objek yang ada di permukaan bumi. Kemudian gelombang tersebut dipantulkan kembali oleh objek dan ditangkap oleh sensor. Sensor itu dibawa oleh wahana. Wahana di sini nanti bisa berupa pesawat udara, kemudian balon udara atau satelit. Hasil tangkapan dari sensor itu menghasilkan sebuah data. Nah, sistem ini dinamakan dengan sistem pasif karena dia menggunakan sumber energi dari matahari. Kemudian sistem penginderaan jauh yang kedua yaitu adalah sistem aktif. Nah, kita lihat terlebih dahulu proses cara kerjanya. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa sumber energi yang digunakan dalam sistem aktif yaitu adalah sensor itu sendiri, sehingga sensor mengeluarkan gelombang elektromagnetik kemudian mengenai objek dan oleh objek dipantulkan kembali dan ditangkap oleh sensor, kemudian dihasilkanlah sebuah data. Nah, data yang dihasilkan dari penginderaan jauh itu digunakan oleh pengguna data. Data yang dihasilkan itu bisa berupa citra. Citra harus diinterpretasi terlebih dahulu agar bisa digunakan dengan tepat. Nah, interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Ada beberapa tahapan-tahapan di dalam interpretasi citra. Yang pertama yaitu adalah deteksi. Kemudian yang kedua itu adalah identifikasi. Yang ketiga adalah analisis dan yang keempat adalah deduksi. Di dalam interpretasi citra terdapat unsur-unsur interpretasi citra, yaitu yang pertama rona. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Kemudian yang kedua itu adalah warna. Sedangkan warna itu adalah warna yang ditampakkan oleh objek tersebut yang bisa dilihat oleh mata kita. Kemudian tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Kemudian bentuk. Bentuk merupakan gambar yang mudah dikenali. Kemudian yang keenam adalah ukuran. Ukuran adalah ciri objek berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai objek yang sebagian besar bentukan manusia dan beberapa objek alamiah. Contohnya adalah pola aliran sungai yang menandai struktur geologi. Kemudian situs. Situs merupakan tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Bayangan. Bayangan yang terbentuk pada suatu objek sangat dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari. Jika pemotretan dilakukan pada pagi hari, bayangan objek ada di sebelah barat. Jika pemotretan dilakukan pada siang hari, bayangan objek tidak tampak. Yang terakhir yaitu asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dan objek yang lain. Tampilan suatu objek pada citra sering merupakan petunjuk bagi adanya objek yang lain karena adanya asosiasi. Misalnya, perkampungan biasanya dekat dengan jalan dan lahan
pekarangan yang ditumbuhi tanaman. Nah, di sini ada contoh mengenai ketampakan yang ada pada sebuah citra yang bisa kita lihat unsur-unsurnya. Nah, di sini ada sebuah objek. Nah, objek adalah merupakan kawasan pemukiman di mana bisa dikenali dari bentuknya, ciri bentuknya, yaitu berbentuk persegi 4 atau persegi panjang berukuran kecil-kecil, dan kemudian ada warna atapnya merah-merah, terus kemudian berada di dekat jalan. Nah, ukurannya rumah ini relatif kecil, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa objek pada citra di sini ini adalah sebuah pemukiman. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.